Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai keterkaitan antar sila Pancasila. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Merani dari nomor absen 19. Saya Mikael Kumala dari nomor absen 20. Saya Monika dari absen 21. Saya Nafla Nurhidayati, nomor absen 22. Saya Nanda Virgin Pujastari dari absen 23. Saya Nasaf Karino, absen 24. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Pancasila dilihat dari berbagai segi etimologis dan istilah dari bahasa Sanskerta. Pancasila diambil dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Kedua kata tersebut digabung menjadi Pancasila yang berarti 5 dasar. Namun, Pancasila juga diartikan sebagai adanya 5 kesatuan yang menjadi dasar tingkah laku manusia untuk bersikap lebih baik. Lalu, apa sih keterkaitan atau hubungan antar sila Pancasila? Yang pertama yaitu hubungan keterkaitan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini berhubungan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Artinya, masyarakat akan menjalankan sebuah perintah dari agama dengan cara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membangun persatuan dan kedamaian berdasarkan agama, menghargai perbedaan dengan demokratis, dan mensejahterakan kehidupan sesama. Kemudian yang kedua adalah hubungan keterkaitan pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini berhubungan dengan sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima, yang berarti seluruh umat manusia wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesamaan dalam martabat, hak, dan kewajiban, serta memiliki sikap toleransi. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan keterkaitan pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berhubungan dengan sila pertama, kedua, keempat, dan kelima. Karena persatuan dalam sila ini didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini dapat menekankan kesejahteraan bersama dengan cara memperlihatkan sikap saling membantu satu sama lain. Selanjutnya yaitu hubungan keterkaitan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini sangat berhubungan dengan sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Artinya, pengembalian sebuah keputusan yang dilakukan dalam musyawarah wajib dilandasi nilai religius, tentunya dengan maksud untuk mengedepankan sikap humoris dan menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir yaitu hubungan keterkaitan pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini berhubungan dengan sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, yang artinya agar terciptanya suatu keadilan, maka harus dilandasi asas ketuhanan yang memiliki nilai kemanusiaan, berperilaku beradab, dan menginginkan persatuan dari hasil sikap kebijaksanaan demokratis. Setelah itu, apa saja sih contoh keterkaitan atau hubungan antar sila Pancasila? Antara sila pertama dan sila kedua yaitu saling menghormati dan mengasihi sesama, seperti seseorang yang beribadah secara teratur juga aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu orang yang membutuhkan. Contoh keterkaitan antara sila ke-1 dan sila ketiga yaitu toleransi beragama, seperti menghormati teman yang sedang beribadah, ikut menjaga dan merawat tempat ibadah, meskipun berbeda agama, tidak membeda-bedakan agama dalam pertemanan.
Contoh keterkaitan antara sila ke-1 dan sila ke-4 yaitu mengambil kebijakan demokrasi berdasarkan nilai keagamaan, seperti pada pembelajaran kurikulum sekolah, pelajaran agama dikombinasikan dengan pendidikan demokrasi untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan demokratis. Kemudian, contoh keterkaitan antar sila pertama dan sila kelima yaitu memastikan keadilan sosial, seperti mendorong kebijakan publik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, seperti akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan, dan lapangan kerja yang didasari oleh keyakinan bahwa setiap orang memiliki martabat yang diberikan oleh Tuhan dan perlu diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, contoh keterkaitan antar sila kedua dan sila ketiga, yaitu bersikap adil dan menghargai hak-hak setiap individu dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, seperti memperlakukan semua warga negara secara adil tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan. Contoh keterkaitan antar sila kedua dan sila keempat yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan prinsip keadilan. Seperti dalam pembagian bansos, pemerintah memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Contoh keterkaitan antar sila kedua dan sila kelima yaitu mendukung terhadap program pemerintah atau organisasi masyarakat yang berupaya meningkatkan kesejahteraan dan hak masyarakat yang kurang mampu, seperti penggalangan dana untuk pendidikan anak-anak miskin atau bantuan kesehatan gratis. Selanjutnya, contoh keterkaitan antar sila ketiga dan sila keempat yaitu persatuan yang dijunjung tinggi untuk membangun kerakyatan yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan, seperti mengerjakan tugas kerja kelompok tanpa memandang latar belakang, etnis, agama, atau status sosial sehingga dapat bermusyawarah serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian, contoh keterkaitan antar sila ketiga dan sila kelima yaitu yang pertama, tidak diskriminasi atau membeda-bedakan ras, suku, agama, dan etnis terhadap orang lain. Yang kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang ketiga, berusaha untuk mencegah konflik dan meredakan konflik yang mungkin muncul. Selanjutnya, contoh keterkaitan antar sila keempat dan kelima, yaitu pemerintah merancang kebijakan sosial atau ekonomi. Proses musyawarah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak atau perwakilan masyarakat, ahli, dan pemerintah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulannya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal, yang artinya setiap sila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sila-sila Pancasila saling melengkapi, saling mengisi, dan saling mengkualifikasi. Kita harus memahami Pancasila secara utuh. Menghilangkan satu sila berarti mencabik keutuhan Pancasila dan rusaklah tata hukum di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.